Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Wahhab alhimna as-shawab wa jannibna zalal. Yang terhormat guru kita semua Abu Ya Syekh Saleh bin Muhammad bin Ali Basalamah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua urusan-urusan beliau. Mudah-mudahan Allah terus memberi kesehatan kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para habaib, para asatidz, Khadimuz Zawiyah, Al-Hajj Awan, dan juga para hadirin hadirat hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita semua barusan duduk bersama, maka ini namanya majelis. Duduk bersama bahasa Arabnya majelis. Berarti duduk di warung kopi itu asli bahasanya juga majelis juga. Tapi bedanya alhamdulillah, kita semua duduk berarti dinamakan majelis, tapi kita berzikir. Kalau kita duduk dan berzikir berarti namanya majelis zikir. Kalau sudah termasuk majelis zikir, kalau sudah duduk dan berzikir bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya selalu ingat salah satu hadis penting dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sahih Imam Muslim An-Naisaburi, kitab yang paling sahih di seluruh dunia, jelas kitab Al-Qur'anul Karim kalamullah. Setelah Al-Qur'an, rata-rata ulama di dunia berpendapat yang nomor 2 adalah kitab Sahih Bukhari. Ini rata-rata ulama. Tapi para ulama di daerah Maroko, di daerah Maghrib, itu setelah Al-Quran nomor 2 adalah kitab Sahih Imam Muslim. Dan di dalam kitab Sahih Muslim, di situ diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memiliki malaikat pasukan khusus dengan misi yang khusus juga. Seperti halnya tentara di Indonesia ada misinya khusus-khusus. Ada misi dikirim ke Afghanistan, ada yang dikirim ke Libanon, tetangga saya ada dikirim ke Libanon. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat sama juga memiliki misi yang khusus. Dijelaskan sama Rasulullah SAW, misi dari sebagian malaikat tersebut adalah yatatabbauna majalisad dzikir. Ini malaikat setiap hari keliling seluruh dunia. Itu misi mereka adalah yatatabbauna majalisad dzikri, mencari-cari di mana tempat di situ ada majelis zikir. Alhamdulillah, insya Allah tempat ini termasuk, insya Allah zikir-zikir kita diterima oleh Allah. Insya Allah majelis ini termasuk yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah hadirin hadirat hafidhakumullah, diterangkan sama Nabi, ini malaikat misinya mencari majelis zikir. Ketika sudah ketemu tempat di situ diadakan majelis zikir, mudah-mudahan ini majelis termasuk ya, mudah-mudahan termasuk. Ketika sudah ditemukan majelis zikir, diriwayatkan para malaikat itu hafu bi ajnihatihim. Para malaikat itu mengelilingi, mengepung tempat yang ada di situ majelis zikir, dikelilingi dengan sayap-sayap mereka.
Alhamdulillah, ini yang melilingi malaikat hadirin. Kalau yang melilingi preman kita takut, jangan-jangan diserbu. Tapi ini yang melilingi malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah maksiat sama sekali. Makhluk-makhluk Allah yang suci, yusabbihuna al-laila wan nahara la yaqulun. Malaikat itu makhluk-makhluk Allah yang selalu beribadah, bertasbih kepada Allah, tidak pernah berhenti. Ini yang mengelilingi kita semua. Mudah-mudahan tempat ini dikelilingi malaikat. Amin. Setelah para malaikat mengelilingi tempat tersebut, ini hadisnya panjang. Singkatnya, orang-orang yang hadir di majelis zikir, apa yang mereka minta diberi sama Allah. Apa yang mereka tidak suka dijauhkan oleh Allah. Dan semua orang yang hadir di majelis zikir itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ketika mendengarkan fadilah yang luar biasa seperti ini berarti fadilahnya luar biasa. Orang yang kepinginannya apa dikasih, orang yang tidak suka apa dijauhkan sama Allah. Dan orang yang hadir di majelis zikir, dosa-dosanya diampuni sama Allah. Ini malaikat mendengar fadilah-fadilah ini. Malaikat-malaikat mengetahui besarnya fadilah orang yang mau hadir di majelis zikir. Ketika mendengar fadilah yang sebesar ini, ada malaikat yang protes. Ada malaikat yang bertanya. Kata malaikat itu, ya Allah, inna fihim abdan fulanan khotta. Kata malaikat, ya Allah, itu orang yang hadir majelis zikir, fadilahnya sungguh luar biasa. Tapi setelah kita teliti, orang yang hadir di majelis zikir itu ada orang yang kesalahannya banyak sekali. Yang hadir di situ ada beberapa orang yang dosanya luar biasa, kesalahannya luar biasa. Dan subhanallah diterangkan di hadis tersebut yang di Sahih Muslim, orang itu innama marra fajalasa ma'hum. Kata malaikat itu, orang yang kesalahannya banyak itu gak sengaja hadir majelis zikir, boten. Tapi dia kebetulan lewat jalan depan Majenang sini, oh ada kumpulan apa? Mampir. Gak sengaja. Lalu malaikat protes, ada orang banyak kesalahannya, kemudian dia datang tidak sengaja hadir di majelis zikir. Masa orang yang seperti itu mau diberi fadilah yang sedemikian luar biasa? Malaikat ini tidak terima. Yang pertama banyak salahnya, yang kedua tidak sengaja, niatnya tidak tulus. Atau mungkin anak-anak muda niatnya tidak tulus, tapi niatnya mau bawa HP update status, biar dilihat sama camar-camar. Tahu camar? Calon mertua, biar diambil mantu. Niatnya tidak tulus. Bagaimana orang-orang yang seperti itu? Hadirin, ini dengarkan. Orang yang seperti itu banyak salahnya, hadir niatnya tidak tulus tapi mau hadir majelis zikir. Malaikat tanya seperti ini, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Shallu ala Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, majelis zikir, orang yang duduk di majelis zikir tidak akan celaka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk. Mudah-mudahan kita dapat fadilah majelis zikir. Mudah-mudahan zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat hafizahumullah, artinya majelis zikir itu luar biasa. Dan itu majelis zikir, fadilah majelis zikir sekali. Kalau kita mau memperdalam thariqah tijaniyah, alangkah istimewanya thariqah tijaniyah. Kalau memang majelis zikir sekali itu fadilahnya seperti itu, ini di thariqah tijaniyah wadifah setiap hari loh. Bayangkan, begitu indahnya, begitu luar biasanya ajaran yang dibawa oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu taala. Hadirin hadirat hafizahumullah. Selain dari fadilahnya yang luar biasa, ada salah satu mimpi menarik dari salah satu ulama besar, wali yang terkenal, namanya Al-Imam Al-Junaid. Kisah ini juga disebutkan di buku karangannya Abu Yasoleh, judulnya Buku Zikir Multi Ganda. Insya Allah bentar lagi terbit.
Di situ disebutkan Al-Imam Al-Junaid, salah satu ulama besar ahli tasawuf, itu pernah mimpi bertemu sama puncaknya setan, iblis. Imam Junaid mimpi bertemu iblis. Imam Junaid tanya, "Iblis, apakah kamu bisa menggoda orang yang sedang berzikir?" Jawabannya iblis, "Kalau memang orang berzikir itu bareng-bareng duduk bersama, artinya berarti majelis zikir. Kalau memang di tempat itu diadakan majelis zikir," ini katanya iblis ya, ini berarti informasi penting dari iblis. Kata iblis, kalau memang di tempat itu ada majelis zikir, jangankan mau menggoda salah satu di antara kita para setan-setan, bahasanya orang Cirebon, setan belek. Setan-setan ini andaikan mau menggoda orang yang hadir di majelis zikir, jangankan menggoda, lewat saja tidak bisa. Katanya iblis, setan andaikan lewat di tempat yang di situ ada majelis zikir, itu nanti setannya masruh. Setannya, kalau kita sebenarnya ini biasanya ada manusia di tempat-tempat angker, ini nanti manusianya kesurupan setan. Tapi kalau setan lewat di majelis zikir, setannya jatuh kesurupan manusia. Di bukunya saya soleh ada, makanya dibeli nanti. Mudah-mudahan bukunya manfaat. Bukunya bagus, luar biasa, namanya Dzikir Ulul. Artinya sungguh luar biasanya majelis zikir, sampai seperti itu loh majelis zikir itu. Di samping sebutan fadilah yang luar biasa, majelis zikir juga ditakuti sama iblis dan kawan-kawannya. Hadirin hadirat hafizahumullah, ini saya baru bahas sekelumit sedikit tentang majelis zikir. Saya belum membahas tentang afrodul adhkar, tentang fadilahnya la ilaha illallah bagaimana, fadilahnya istighfar bagaimana, fadilahnya bersolawat bagaimana, fadilahnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin yang barusan kita baca, luar biasa semua. Cuman sedikit saya akan membahas tentang kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat itu disabdakan resmi oleh Nabi Muhammad SAW. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad, kalimat terbaik yang aku ucapkan dan yang diucapkan nabi-nabi sebelumku, luar biasa, kalimat yang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Dan ini memang betul. Sampai-sampai seorang nabi sekaligus rasul sekaligus kalimullah, Nabi Musa alaihi salam, itu suatu hari pernah bertanya. Nabi Musa tanya, "Ya Allah, alimni syai'an azkuruka bihi." Kata Nabi Musa, "Ya Allah, berilah saya wirid yang saya baca khusus untuk saya." Karena Nabi Musa bukan hanya nabi, beliau nabi, beliau rasul dan kalimullah, orang yang sering berhubungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kepingin dapat wirid khusus. Nabi Musa tanya, "Ya Allah, saya kepingin wirid yang khusus untuk saya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Nabi Musa protes, "Ya Allah, kalau memang zikirnya itu la ilaha illallah, semua orang baca la ilaha illallah. Orang Majenang juga baca la ilaha illallah. Saya orang Surabaya baca la ilaha illallah. Semua orang baca la ilaha illallah. Saya ini Nabi Musa, saya kepingin spesial," kata Nabi Musa. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Ini la ilaha illallah bukan sembarang kalimat. Lau annas samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ukhra la malat bihinna la ilaha illallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, ini la ilaha illallah bukan sembarangan. Andaikan langit lapis 7, bumi ke bawah lapis 7, itu semua ditaruh di satu timbangan, dan yang lawannya adalah kalimat la ilaha illallah, itu masih beratan la ilaha illallah. Itu sekali hati. Artinya kalimat la ilaha illallah kalimat yang sangat dahsyat. Mumpung saya ingat, saya belajar sama orang-orang Syria. Salah satu ulama Syria, ulama besar,
namanya Syekh Fawaz An-Namir. Syekh Fawaz An-Namir ini ulama terkenal. Beliau di salah satu pengajiannya pernah menyebutkan fadilah la ilaha illallah. Dan salah satu ilmu menarik yang saya dapat dari beliau, kalimat la ilaha illallah itu tidak ada titiknya. Huruf nun ada titiknya di atas, huruf ba ada titiknya di bawah, huruf ta ada titik 2 di atas, sa ada titik 3 di atas. Kalau la ilaha illallah tidak ada 1 titik. Nih tulisannya, la ilaha illallah tidak ada titik sama sekali. Ini saya dengar dari guru saya Syekh Fawaz. Kalimat la ilaha illallah hurufnya tidak ada titik, walaupun 1 tidak ada. Dan barang siapa yang rajin baca la ilaha illallah, maka di hatinya tidak ada dosa walaupun 1 titik kecil. Ini saya dengar dari guru saya Syekh Fawaz An-Namir. Begitu juga selain dari lafadznya yang menarik, la ilaha illallah itu kalau ulama-ulama tajwid ini paham. La ilaha illallah sifat hurufnya itu tidak ada huruf syafawi, tidak ada huruf yang nempel 2 bibir. Contoh huruf ba ini nempel 2 bibir. Ba. Ya, saya ngomong bismillah, bismillah nempel 2 bibir. Saya baca Allahumma, mim nempel 2 bibir. Jadi saya kalau sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini ketomat kecampetnya kelihatan. Tapi la ilaha illallah tidak kelihatan. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tidak kelihatan. Artinya kata guru saya Syekh Fawaz, orang yang baca la ilaha illallah itu dia bisa baca berzikir tanpa diketahui orang lain. Artinya dia bisa baca berzikir semakin tulus zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir semakin tulus, semakin mantap fadilahnya, semakin banyak fadilahnya, semakin besar kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat la ilaha illallah luar biasa. Terakhir para hadirin, ini disebutkan banyak sama para ulama. Hadis ini disebutnya namanya hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah ini artinya hadis kartu kecil, tapi kartu yang bermanfaat. Memang kadang-kadang kartu kecil ini pada bermanfaat. Contohnya ATM, kartunya kecil tapi bermanfaat, dibawa kemana-mana. Ya, kalau hilang bingung. Kartu kecil tapi bermanfaat. Lah, di hadis nanti ada hadis yang julukannya hadisul bitaqah, hadis kartu kecil. Setelah saya juga sering melihat hadis itu, ternyata besok di hari kiamat itu ada orang ditimbang amal baik dan amal buruknya. Ketika ditimbang, mumpung masih ingat timbangan itu besok di akhirat timbangannya sangat besar. Kalau memang di dunia timbangan yang berat itu yang turun ke bawah, tapi di akhirat itu yang berat malah naik ke atas. Ini timbangan di akhirat bedanya seperti itu. Lah ada satu orang ketika ditimbang amalan baik dan buruknya, ketika dia melihat amalan buruknya, ternyata dia melihat di timbangan amal buruknya dia ini ada buku yang panjang bukunya itu maddul basar, sepanjang mata melihat. Jangan alhamdulillah. Orang ini ketika melihat ternyata amalan burukku ini bukunya, satu bukunya saja itu besarnya maddul basar, sepanjang mata melihat. Orangnya sedih. Ternyata ketika dilihat bukan hanya satu buku, tapi 99 buku, semuanya maddul basar, semuanya sepanjang mata melihat. Amalan jelek semuanya. Orangnya mulai bergetar, orangnya mulai panik, orangnya mulai sedih. 99 amalan buruk semuanya sepanjang mata melihat. Ketika dilihat amalan baiknya kosong. Orang ini takut, orang ini sedih, orang ini panik. Tapi subhanallah, ketika mau ditimbang antara amalan baik dan amalan buruk, tiba-tiba ada satu kartu kecil. Tapi ingat, bukan kartu ATM ya, bukan kartu ATM hadirin. Tiba-tiba ada satu kartu kecil, ini jatuh melayang
dan jatuh di timbangan tempat amal baiknya orang yang 99 buku semuanya Abdul Basor, semuanya sejauh mata melihat amalan buruknya, lawan satu kartu kecil. Tapi subhanallah, ketika satu kartu kecil itu jatuh di timbangan amalan baik, ini diriwayatkan di dalam hadis tersebut, fatosha. Kemudian satu kartu yang kecil itu lebih berat. Ini 99 buku yang jauhnya sepanjang mata melihat, itu tiba-tiba langsung hancur ke atas modal semua. Ketika diteliti dan dilihat ini tulisannya apa, ketika dibuka ternyata tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah jangan diremehkan. Memang ringan diucapkan, tapi itu berat ditimbangan. La ilaha illallah, kita berzikir tidak ada titiknya, insya Allah bersih dosa kita semua. Makanya alhamdulillah hadirin, kita barusan ini tumpuk-tumpuk nurun ala nur, kita barusan berzikir, dan berzikirnya majelis duduk bareng-bareng, fadilahnya luar biasa barusan kita terangkan. Dan kita yang baca itu semuanya istimewa, itu semuanya luar biasa. Apalagi di dalam yang kita baca itu ada kalimat musyarrafah, kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan majelis ini istiqomah. Mudah-mudahan kita juga bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan kita dapat banyak fadilahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa bihadzal qadri kifayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.